Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-19 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Al-Maqidu al-Khamisa Asyara, simpul yang ke-15, di antara hal-hal yang dengannya kita bisa mewujudkan pengagungan terhadap ilmu adalah raddu mushkilihi ila ahli. Kita harus mengembalikan sesuatu yang samar dari ilmu tadi kepada yang ahli. Kalau kita punya sesuatu yang kita tidak tahu, samar bagi kita, syubhat bagi kita, maka termasuk pengagungan kita terhadap ilmu, penghargaan kita terhadap ilmu adalah kita kembalikan itu kepada yang ahlinya. Jangan kita kembalikan itu kepada orang yang bukan ahlinya, atau kita berfatwa sendiri padahal kita tidak punya ilmunya. Ketika kita berfatwa sendiri padahal kita tidak punya ilmunya, atau bertanya kepada orang yang tidak ahli, berarti kita menyepelekan ilmu. Fal mu'azzim lil ilmi yu'awilu ala dahaqinatihi wal jahabidati min ahlihi li halli mushkilatihi. Orang yang mengagungkan ilmu, maka dia akan kembali kepada orang-orang yang memang jahabidah wa dahaqinah, yaitu orang-orang yang benar-benar ahli di dalam ilmu tadi, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam ilmu tadi. Antum punya masalah fikih, kembalikan kepada ahlinya. Masalah akidah, kembalikan kepada ahlinya. Ini bentuk pengagungan antum terhadap ilmu. Wala yu'arridu nafsahu lima la tuti'. Jangan dia memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, berfatwa sendiri. Khaufan minal qawli 'ala Allah bila ilm. Karena takut berdusta atas nama Allah tanpa ilmu, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi orang yang mengagungkan ilmu, dia takut berfatwa tanpa ilmu. Ini adalah ilmu dan dia adalah sesuatu yang mulia, yang terhormat. Maka kalau dia tidak tahu, dia kembalikan kepada yang ahli, bukan dia berfatwa sendiri. Wal iftira' 'ala ad-din, dan ini berdusta atas nama agama. Fa huwa yakhafu sakhtatar rahman qabla an yakhafa sawta as-sultan. Maka orang yang mengagungkan ilmu, dia takut kemarahan Allah sebelum dia takut terhadap pecut dari penguasa. Karena terkadang penguasa memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Maka dia takut kepada Allah sebelum dia takut dengan hukuman dari penguasa. Fa innal ulama bi'ilmin takallamu. Adapun para ulama, maka mereka kalau berbicara di atas ilmu. Sehingga kembalikan kepada mereka. Wa bi basarin nafidin sakatu. Kalau mereka diam, maka mereka diam di atas ilmu juga. Itu para ulama yang mereka sudah dalam ilmunya. Kalau mereka berbicara di atas ilmu. Kalau mereka ditanya kok diam, tidak menjawab, maka itu adalah ilmu tersendiri. Mereka tidak diam karena tidak berilmu, tidak. Diamnya mereka itu berdasarkan ilmu, sehingga kita harus mengambil pelajaran. Ketika dia diam, maka kita harus mengambil pelajaran. Fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bi kalamihi. Kalau mereka berbicara tentang sebuah permasalahan yang samar, kalau mereka berbicara, maka berbicaralah dengan ucapan mereka. Jangan membuat ucapan sendiri. Wa in sakatu anhu falyasa'ka ma wasi'ahu. Kalau mereka diam, tidak berbicara tentang permasalahan tersebut, maka hendaklah luas bagimu apa yang luas bagi mereka. Kalau mereka diam, maka diamlah antum. Karena tidaklah mereka diam kecuali di atas ilmu. Wa min asyaqqil muskilat al-fitanul waqi'ah wan nawazilul hadithah allati tatakatharu ma'a imtidadiz zaman. Di antara permasalahan yang paling berat yang harus kita kembalikan kepada para ulama adalah fitnah-fitnah yang terjadi dan perkara-perkara kontemporer yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang baru yang tidak ada sebelumnya, sesuatu yang baru yang semakin banyak dengan beriringnya waktu. Ini harus kita kembalikan kepada ahlinya. Terjadi sesuatu yang besar di negara ini atau di seluruh yang berkaitan dengan dunia internasional atau yang nasional. Ya, kita kembalikan kepada ulama. Jangan kita masing-masing berfatwa sendiri. Kalau mereka berbicara, kita berbicara. Kalau mereka diam, ya kita diam. Wan najuna min naril fitan as-salimuna min wahjil mihan hum man faza'a ilal ulama. Orang yang selamat dari api fitnah dan orang yang selamat dari panasnya cobaan, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada para ulama dan berpegang teguh dengan ucapan mereka. Dan yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama yang hakiki, yang mereka memang mengilmui
Al-Quran dan juga hadits dengan pemahaman para salaf, bukan mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang selamat ketika terjadi fitnah, ya kejadian-kejadian besar yang mencakup orang banyak, berkaitan dengan orang banyak, maka kita harus kembalikan kepada para ulama. Kemudian kita pegang ucapan mereka. Wa in ishtabaha alaihi syai'un min qaulihim ahsanadh-dhanna bihim. Kalau misalnya ada sesuatu yang samar bagi dia di antara ucapan-ucapan para ulama tadi, maka hendaklah dia husnudzon kepada ulama tadi. Fatarha qawlahu wa akhadha biqaulihim, dan hendaklah dia melemparkan pendapat dia sendiri dan mengambil pendapat para ulama. Terkadang ada fatwa ulama yang, loh kok fatwanya seperti ini? Maka kita harus husnudzon, pasti beliau ada dasar. Beliau seorang ulama, tidak mungkin berbicara tanpa ilmu. Kita punya pendapat sendiri, sementara ulama fatwanya demikian. Nah, maka kita harus meninggalkan pendapat kita dan mengambil nasihat mereka dan ucapan mereka. Fatajribatu wal khibrah hum kanu ahaqqa biha wa ahlah. Karena tajribah, pengalaman-pengalaman mereka dan percobaan-percobaan mereka adalah para ulama yang sudah melalui banyak peristiwa, dan para ulama tersebut mereka dekat dengan penguasa dan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Mereka punya info yang kita tidak punya. Mereka memiliki tambahan informasi yang kita tidak punya. Maka hendaklah kita husnudzon kepada mereka. Hum kanu ahaqqa biha wa ahla. Mereka adalah orang yang lebih berhak. Mereka yang banyak pengalamannya dan mereka yang banyak cobaannya. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qawla jumhurihim wa sawadihim. Kalau misalnya ternyata mereka berbeda pendapat, ya katanya tadi kita kembali kepada ucapan ulama. Terkadang di antara ulama berbeda pendapat. Bagaimana sikap kita? Syekh mengatakan, hendaklah kita berpegang dengan ucapan mayoritas mereka. Kita berpegang dengan ucapan mayoritas mereka. Ada satu orang berpendapat demikian, tapi Syekh Fulan, Syekh A, B, C, D, ulama-ulama di Saudi atau kumpulan ulama di Mesir, ternyata mereka pendapatnya demikian. Ada satu ulama yang mereka mengatakan demikian. Bagaimana sikap kita? Kita memilih mayoritas ulama. Bagaimana pendapat mereka? Itharan lissalamah, untuk mendapatkan keselamatan. Ya, karena kalau sampai beberapa ulama mereka berpendapat dengan satu pendapat, padahal mereka adalah ulama yang sama-sama mengetahui Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, ini menunjukkan kuatnya pendapat mereka. Fassalamatu la ya'diluha syai', karena keselamatan itu tidak bisa dinilai. Jadi kita ingin selamat, kalau memang di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama, kita memilih pendapat mayoritas mereka. Wa ma ahsana qaula Ibnu Asim fi Murtaqal Wusul. Betapa bagusnya ucapan Ibnu Asim di dalam Murtaqa al-Wusul. Wa wajibun fi mushkilatil fahmi tahsinun adh-dhanna bi ahli. Kewajiban di dalam perkara-perkara yang masih muskil, perkara-perkara yang kita masih ada masalah, yang belum kita pahami, adalah kita harus husnudzon kepada para ulama kita, yaitu kita bertanya kepada mereka dan husnudzon kepada mereka. Ya, kita kembalikan permasalahan yang samar tadi kepada ahlinya. Wa min jumlatil mushkilat raddu zallatil ulama wal maqalat al batilah li ahli bid'ah wal mukhalifin. Di antara perkara-perkara yang merupakan perkara-perkara yang samar, ya, yang harus kita kembalikan kepada para ulama kita adalah tentang membantah penyimpangan para ulama. Kalau misalnya di sana ada penyimpangan seorang ulama, maka kita kembalikan ini kepada ulama juga, karena mereka yang lebih tahu tentang hakikatnya. Karena biasanya penyimpangan ulama ini banyak syubhatnya, maka kita kembalikan kepada ulama juga. Demikian pula bantahan terhadap pendapat-pendapat yang batil yang dimiliki oleh ahlul bidah dan orang-orang yang menyimpang, maka ini kita kembalikan kepada ulama juga, yang mereka mengetahui seluk-beluk dari penyimpangan tadi. Fa inna ma yatakallamu fiha al-ulama'ur rasikhun. Karena yang berbicara tentang masalah penyimpangan seorang ulama atau ucapan-ucapan yang batil yang dimiliki oleh ahlul bidah, ini yang mengetahui ya para ulama yang mereka sudah kuat ilmunya. Kita kembalikan kepada mereka. Bayyanahu Syatibi fil Muwafaqat wa Ibnu Rajab fi Jami' al-Ulum al-Hikam. Hal ini dijelaskan oleh Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat dan juga Ibnu Rajab di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Fal jaddatu as-salimatu 'arduha 'ala al-ulama ar-rasikhin wal istimsaku biqaulihim fiha. Maka jalan yang selamat adalah kita sampaikan ini kepada para ulama.
Kalau ada zallah, penyimpangan atau ucapan yang tidak benar yang diucapkan oleh seorang ulama Ahlus Sunnah, karena seorang ulama kadang dia tergelincir, adalah kita sampaikan kepada para ulama juga, biar mereka yang menjelaskan. Demikian pula ucapan-ucapan ahlul bidah kita sampaikan kepada para ulama juga, biar mereka yang menjelaskan. Wal istimsaku biqaulihim fiha, dan kita berpegang teguh dengan ucapan mereka di dalam perkara tadi, yaitu dalam ketergelinciran seorang ulama atau ucapan-ucapan yang batil yang diucapkan oleh ahlul bidah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.